Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arisa Tiradinata, NIM 128161030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh Infiltrasi dan Base Flow terhadap Banjir Bandang Ciwidey pada tanggal 3 Mei 2017 dengan dosen pembimbing Dr. Edi Riawan SSI MT dan Dr. Rusnawan Suwarman SSI MT. Saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya yang merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya oleh Nugraha pada tahun 2018. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat 4 titik hasil survei penumpang melintang dan survei elevasi yang dilakukan oleh Nugraha pada tahun 2018 dalam mengestimasi debit puncak banjir bandang Ciwidey pada tahun 2017. Pada penelitian tersebut, Nugraha juga melakukan estimasi hujan efektif berdasarkan hidrograf satuan sintetik. Setidaknya terdapat dua kelemahan pada penelitian Nugraha pada tahun 2018. Yang pertama, estimasi hujan penyebab banjir bandang tidak akurat karena hanya melibatkan hujan efektif saja di dalam perhitungannya. Dan yang kedua adalah penelitian tersebut tidak melibatkan parameter infiltrasi dan base flow di dalam perhitungannya. Oleh karena itu, penelitian saya akan mencoba memperbaiki kekurangan penelitian Nugraha dan melakukan simulasi dengan melibatkan parameter infiltrasi dan base flow sehingga akan dihasilkan estimasi hujan penyebab banjir bandang yang lebih akurat. Data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama data DEM yang berasal dari DEMNAS dengan resolusi 8 meter. Yang kedua data tutupan lahan yang berasal dari RBI dengan resolusi 25 meter. Yang ketiga data jenis tanah yang berasal dari Bangtan Kementerian Pertanian Bogor, Jawa Barat. Yang keempat, data estimasi hujan efektif pada tanggal 3 Mei tahun 2017 yang diperoleh dari penelitian Nugraha pada tahun 2018. Dan yang kelima adalah data estimasi debit puncak yang berasal dari survei penumpang melintang dan survei elevasi yang dilakukan oleh Nugraha pada tahun 2018. Pada penelitian Nugraha pada tahun 2018, dihasilkan estimasi hujan efektif sebesar 84,3 mm per 5 jam dan estimasi debit puncak sebesar 121,3 meter kubik per sekund. Kemudian, pada penelitian ini akan dilakukan kalibrasi model terhadap penelitian tersebut. Selanjutnya akan dicari estimasi hujan penyebab banjir bandang yang sebenarnya dan pengaruh infiltrasi serta base flow terhadap debit puncak. Untuk mendapatkan hasil tersebut, diperlukan dua skenario utama yaitu skenario A dan skenario B. Masing-masing skenario terdiri dari 3 subskenario. Skenario A1 dan skenario B1 merupakan simulasi hidrologi yang melibatkan parameter infiltrasi dan base flow. Skenario A2 dan skenario B2 merupakan simulasi hidrologi yang hanya melibatkan parameter infiltrasi saja. Kemudian skenario A3 dan skenario B3 merupakan simulasi hidrologi yang tidak melibatkan parameter infiltrasi dan parameter base flow di dalam perhitungannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, kalibrasi model hidrologi. Kalibrasi model hidrologi dibangun dengan menggunakan data tutupan lahan yang akan digunakan untuk mendefinisikan nilai kekesaran permukaan. Kemudian, curah hujan yang digunakan pada kalibrasi adalah sebesar 84,3 mm yang merupakan estimasi hujan efektif yang diperoleh pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya akan dimasukkan nilai parameter kekesaran permukaan sesuai pada tabel berikut ini. Setelah dilakukan kalibrasi, dihasilkan hidrograf dengan debit puncak sebesar 121,3 meter kubik per sekund. Nilai debit puncak tersebut sama dengan hasil estimasi debit yang dilakukan pada penelitian sebelumnya oleh Nugraha pada tahun 2018, sehingga dapat dikatakan bahwa kalibrasi telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, analisis skenario. Yang pertama, skenario A. Tujuan dari skenario A adalah untuk mencari curah hujan penyebab banjir bandang Ciwidey. Pada skenario A, debit puncak akan dianggap konstan yaitu sebesar 121,3 meter kubik per sekund. Hasil dari simulasi menggunakan skenario A adalah yang pertama, skenario A1 menghasilkan curah hujan sebesar 136,42 mm per 5 jam. Skenario A1 akan dianggap menjadi model kontrol karena memiliki tingkat validasi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan skenario lainnya. Sebab pada skenario A1 melibatkan parameter infiltrasi dan parameter base flow. Selanjutnya, skenario A2 menghasilkan curah hujan sebesar 141,18 mm per 5 jam atau overestimate 3,5% bila dibandingkan dengan skenario A1. Hasil yang overestimate pada skenario A2 dapat terjadi karena skenario A2 tidak melibatkan parameter base flow, sehingga saat hujan turun ke permukaan dan terinfiltrasi ke dalam tanah,
hujan tersebut tidak mengalami proses groundwater dan berubah menjadi base flow, sehingga tidak mempengaruhi puncak debit. Oleh karena itu, untuk menghasilkan debit puncak sebesar 121,3 meter kubik per second, dibutuhkan curah hujan yang lebih besar. Selanjutnya, skenario A3 menghasilkan curah hujan sebesar 84,3 mm per 5 jam, atau underestimate 38,2% bila dibandingkan dengan skenario A1. Hasil yang underestimate pada skenario A3 dapat terjadi karena tidak melibatkan parameter infiltrasi dan parameter base flow, sehingga saat hujan turun ke permukaan tanah, semuanya akan diubah menjadi limpasan permukaan. Oleh karena itu, untuk memperoleh debit puncak sebesar 121,3 meter kubik per second, dibutuhkan curah hujan yang lebih kecil. Selanjutnya skenario B. Skenario B bertujuan untuk mencari pengaruh infiltrasi dan base flow terhadap debit puncak. Pada skenario B, curah hujan akan dianggap konstan, yaitu sebesar 136,42 mm per 5 jam. Hasil dari skenario B adalah, yang pertama, skenario B1, menghasilkan debit puncak sebesar 121,32 meter kubik per second. Skenario B1 akan dianggap menjadi model kontrol terhadap skenario B lainnya, sebab memiliki tingkat validasi yang lebih tinggi karena melibatkan parameter infiltrasi dan parameter base flow. Selanjutnya, skenario B2. Skenario B2 menghasilkan debit puncak sebesar 112,58 meter kubik per second, atau underestimate 7,2% bila dibandingkan dengan skenario B1. Hasil yang underestimate pada skenario B2 dapat terjadi karena tidak melibatkan parameter base flow di dalam perhitungannya, sehingga saat hujan terinfiltrasi ke dalam tanah tidak akan dikonversi menjadi base flow, sehingga tidak akan mempengaruhi puncak debit. Oleh karena itu, dengan curah hujan sebesar 136,42 mm per 5 jam akan dihasilkan debit puncak yang lebih rendah. Selanjutnya, skenario B3 menghasilkan debit puncak sebesar 224,86 meter kubik per second, atau overestimate 85,4% bila dibandingkan skenario B1. Hasil yang overestimate pada skenario B3 dapat terjadi karena skenario B3 tidak melibatkan parameter infiltrasi dan base flow di dalam perhitungannya, sehingga saat hujan turun ke permukaan, semuanya akan dikonversi menjadi aliran permukaan. Oleh karena itu, dengan curah hujan sebesar 136,42 mm per 5 jam, dihasilkan debit puncak yang signifikan sangat tinggi bila dibandingkan dengan dua skenario lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan penilaian pengaruh infiltrasi dan base flow terhadap banjir bandang Ciwidey pada tanggal 3 Mei tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa 1. Hujan yang menyebabkan banjir bandang Ciwidey pada tanggal 3 Mei tahun 2017 adalah sebesar 136,42 mm per 5 jam, atau lebih besar 38,2% bila dibandingkan dengan estimasi hujan efektif pada penelitian Nugraha pada tahun 2018. Yang kedua, nilai curah hujan selama 5 jam yang dihasilkan dari skenario A2 yaitu sebesar 141,18 mm atau overestimate 3,5%. Sedangkan dari skenario A3 yaitu sebesar 84,3 mm atau underestimate 38,2%. Yang ketiga, nilai debit puncak yang dihasilkan skenario B1 adalah 121,2 meter kubik per second. Skenario B2 underestimate 7,2% yaitu sebesar 112,58 meter kubik per second, dan skenario B3 overestimate sebesar 224,86 meter kubik per second. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian tugas akhir saya. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.